cantik selalu memiliki makna yang luas di masyarakat. Tapi khusus untuk Indonesia, kecantikan alami tak pernah luput dari kesan eksotis dan berbudaya. Seperti di Desa Dodaga, Wasile Timur, Halmahera Timur. Yang dicari itu memang dari akar-akar seperti ini nih. Nah, kalau batangnya itu kan besar sekali akarnya. Nah, itu kita kerik. Nanti ini kita jadikan untuk keramas karena dia itu katanya mengandung busa. Jadi kita buktikan busanya kira-kira sebanyak apa. Dan katanya ini emang wangi. Mama, coba kita buktikan. Enak sih sebenarnya wanginya. Feby sekarang kerik ya? Boleh? Boleh dong Feby kerik. Mereka menyebutnya pohon poparaka. Sebelum sabun cuci diciptakan, masyarakat di sini memanfaatkan batang ini sebagai alat pembersih. Karena ini memang semua bagiannya itu bisa diambil, makanya sengaja kita bikin baru lagi nih di sini coakannya, supaya yang tadi di atas ini tuh nggak habis dan nggak putus. Tidak diketahui dengan pasti asal-usul ramuan ini. Namun cara ini sudah dipakai wanita Tobelo Dalam secara turun-temurun. Selain tadi parutan dari akar, kita juga mau mencari daun-daunan. Nah ini nih, daun yang dicari itu namanya adalah daun kugete. Fungsinya untuk memanjangkan rambut. Kugete, tumbuh subur di hutan dan semak belukar. Daunnya merambat dan menutupi semak dan pepohonan. Masyarakat Tobelo Dalam juga menyebutnya dengan daun rambut, karena dipercaya bisa menebalkan dan memanjangkan rambut dengan cepat. Udah banyak nih daunnya. Yuk, habis ini kita keramas. Setelah dibersihkan, kami mulai meramu semua bahan yang sudah dikumpulkan. Sebelum mulai keramas, ini bahan-bahannya mau dicampurkan terlebih dahulu. Jadi daun kugetenya kita sobek kecil-kecil lalu diaduk-aduk seperti ini. Tapi masih ada satu bahan yang kurang, yaitu kelapa parut. Nah, kebetulan sekali Mama sudah datang. Mama! Mana kelapanya, Mama? Karena daun dan akar yang digunakan cenderung kering, ramuan kecantikan ini memerlukan parutan kelapa supaya komposisinya menjadi basah. Kandungan asam lemak pada santan dapat membantu menutrisi rambut dan membuatnya terlihat lebih berkilau. Oke, berarti kita tinggal keramas saja nanti ya. Ini memang bentuknya jadi seperti ini nih. Semua tadi bahan-bahannya dimasukin ke kain, nanti tinggal dikasih air, nanti perasannya itulah yang dijadikan masker rambut. Oke, ayo Mama. Belakang sudah menunggu tuh airnya. Sekarang saya mau mulai langsung keramas nih. Tadi ini udah dibasahin. Nah ini perasannya langsung ditetesin aja ke kepala rambutnya dibasahin dulu. Oh rambutnya dibasahin dulu, oke. Memiliki segudang manfaat, kegiatan keramas seperti ini tidak bisa dilakukan setiap hari. Mencuci secara berlebihan akan menghilangkan minyak alami rambut, yang menyebabkan rambut lebih cepat kering dan rentan patah. Lumayan perih kalau kena mata, Mama. Wah! Kakak. Ini kayak mau bikin kolak jadinya. Karena air perasannya itu warnanya putih seperti santan. Tapi setelah diaplikasikan memang harum sekali. Enak dan segar. Wah! Sekarang gantian ya, Mama? Ya. Oke, Mama. Jadi selain sambil diperas, sambil ditekan-tekan juga supaya meresap. Dengan gerakan memijat, seluruh khasiat ramuan akan meresap ke folikel rambut dan kulit kepala.
Setelah dipakai ke rambut, itu didiamkan dulu selama beberapa menit, baru nanti dibilas. Jadi sambil menunggu, sambil mama juga keramasin kakak-kakak yang ada di sini. Sambil menikmati air terjun 3 bidadari. Ini karena kita mandi di sini, udah berasa bidadari juga. Udah jadi 4 bidadari, mama. Gratisnya ternyata berhasil. Jadi ini rambut saya sekarang rasanya tuh lembut, terus sehat lagi. Mama, makasih ya udah dikasih tahu cara-cara tradisional. Kaum pria dominan dalam mencari dan memanfaatkan hasil alam, salah satunya mencari tangkapan di sungai. Wah, dapat Om. Oh, waduh nyangkut, cepet banget langsung dapat. Inilah dia salah satu alasan kenapa masyarakat suku Tobelo Dalam mendirikan bivak dekat aliran sungai seperti ini. Karena mereka bisa mencari sumber protein. Cara mereka berburu cukup sederhana. Hewan buruan hanya dikejar dengan menggunakan alat seadanya. Wah! Dapat lagi. Dapat lagi ikannya. Berarti memang di sini masih banyak ya ikannya. Ikan merupakan salah satu jenis buruan mereka, karena masih banyak ditemukan di aliran sungai dekat pemukiman. Ya, dapat! Abang lihat. Dapat juga nih ikannya. Inilah kenapa masyarakat suku Tobelo Dalam itu suka berpindah-pindah, karena dia mencari yang sumber protein dan juga sumber makanannya itu masih banyak di sekitarnya. Ini nih, di sungai kecil kita bisa dapatkan ikan. Pohon rubuh didudukin. Dapat. Ya, lepas. Dapat lagi. Cuma nyaris saja, ini dia. Nyaris saja tadi lepas. Ini ukurannya agak lebih besar dari yang tadi. Om, minta tolong. Nah, sudah. Dapat lagi ikannya. Alat yang digunakan tentunya juga masih tradisional. Ini pakai dodova atau tombak. Nih, matanya ada 3 kayak gini. Wah! Udah dapat, Om. Angkat. Oh. Langsung dapat lagi. Mudah saja ya. Om sudah biasa cari. Tidak meleset. Hidup sebagai masyarakat komunal, warga Tobelo Dalam belum mengenal kebiasaan mengumpulkan makanan. Dalam setiap perburuan, mereka hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan dalam 1 hari saja. Wah, lumayan juga berat. Nih, hasilnya udah banyak. Langsung aja kita bawa pulang ke bivak ya. Kita olah. Biasanya masak ikan menggunakan bumbu yang lengkap. Kalau orang suku, masak ikan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi mereka hanya memanfaatkan bahan yang biasanya mereka tanam juga.
Begitu juga dalam urusan meramu makanan, mereka hanya memanfaatkan alat dan bahan seadanya. Sebagai perasa, ikan hanya diberi sedikit garam dan perasan jeruk nipis sebagai penyegar. Peralatannya juga pakai bambu yang ada di belakang sini. Bambu yang digunakan yaitu bambu muda yang masih memiliki banyak kandungan air. Bagian atas bambu ditutup. Uap panas akan terperangkap dan ikan akan matang merata. Sudah jadi seperti ini, tinggal dibakar saja. Om, udah jadi itu apinya. Nih, tinggal tambah ikan. Tidak hanya ikan yang dimasak dalam bambu, ada juga nih singkong dimasaknya dalam bambu. Saya jadi makin penasaran rasanya kayak apa nanti. Bambu bukanlah penghantar panas yang baik, sehingga memasak dengan bambu memerlukan lebih banyak waktu. Ini udah matang nih kayaknya nih. Ini. Saya angkat aja ya bang. Udah matang. Akhirnya penantian selama 1 jam. Matang juga nih. Karena permukaan bambunya udah gosong semuanya tuh. Oke, saya bawa ya bang. Sudah matang semuanya. Ikannya matang, singkongnya matang. Tinggal kita makan ramai-ramai. Batang bambu tidak sebatas alat, namun juga menjadikan makanan lebih sedap dengan aroma yang khas. Enak. Yang di belakang tambah ya? Ya, tambah. Nah, nih. Walaupun menggunakan bahan-bahan yang sederhana, tapi rasanya enak banget. Mungkin karena makannya juga rame-rame di sini ya. Terus ini nih, piring yang digunakan itu juga dari alam. Ini dari daun woka. Jadi nanti selesai makan bisa langsung dibuang aja tanpa mencemari lingkungan. Setelah ini saya juga mau menginap di sini karena habis itu besoknya akan melanjutkan petualangan bersama mereka. Boleh ya Mama? Om, nginep di sini? Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Hangat ya. Saat malam hari, berkumpul di sekitar perapian merupakan salah satu aktivitas yang biasa dilakukan warga Tobelo Dalam. Perapian bukan hanya berfungsi sebagai penghangat, namun menjadi penghalau nyamuk-nyamuk yang mendekat.